Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film zombie, di mana di dalam film ini kita akan diperlihatkan tentang seorang dokter yang mendapat misi untuk menyelamatkan beberapa orang yang berhasil selamat dari wabah zombie. Tanpa disadari, ternyata putri dari si dokter juga berhasil selamat dan kini ia sedang bersembunyi di dalam rumah, sehingga si dokter pun berjanji bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Lalu apakah si dokter ini bisa menyelamatkan putrinya yang sangat ia cintai? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita bisa melihat betapa bahagianya seorang ayah dan putri mereka yang cantik ini, di mana mereka sering melakukan berbagai macam aktivitas menyenangkan bersama-sama. Ya, setidaknya itulah yang terjadi sebelum wabah virus misterius tiba-tiba menyebar dan mengubah sebagian manusia yang ada di kota menjadi zombie. Sejak kejadian tersebut, sang ibu yang bernama Dr. Case ini pun tak bisa lagi menghubungi suami dan juga putri cantiknya yang bernama Megan, yang mana hal itu membuat Dr. Case sangat sedih dan juga putus asa. Bahkan ia mulai menganggap bahwa keluarganya itu sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Dr. Case sendiri merupakan seorang dokter hebat yang bekerja di CDC alias Departemen Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit milik Amerika Serikat, dan alasan mengapa ia berhasil selamat dari wabah virus zombie karena sejak pertama kali wabah itu menyebar, ia langsung ditugaskan di pusat pertahanan sehingga ia terpaksa meninggalkan keluarganya tanpa tahu bahwa wabah itu mampu menyebar dengan sangat cepat dan menghancurkan kota tempat tinggalnya. Suatu hari, seorang dokter, sebut saja Dr. Agus yang juga merupakan petinggi di pusat pertahanan itu, mengatakan bahwa mereka menemukan adanya beberapa orang yang berhasil selamat dari wabah virus zombie, dan kini mereka sedang bersembunyi di sebuah kota yang ternyata merupakan kota tempat tinggal Case. Dr. Agus mengatakan bahwa mereka membutuhkan sampel darah dari orang-orang yang selamat itu karena kemungkinan besar mereka memiliki kekebalan terhadap wabah virus zombie, sehingga ia pun menugaskan Case untuk pergi ke sana dan menyelamatkan mereka. Nantinya, Case akan masuk ke dalam tim 314 ditemani oleh beberapa orang lain, yaitu Gunner yang merupakan seorang tentara dan juga mantan penembak jitu, Wheeler yaitu seorang pengemudi handal yang sangat ahli dalam mengemudikan mobil, serta Dennis seorang navigator yang akan memandu perjalanan mereka. Sebelum pergi, Dr. Agus sempat mengajak Case untuk mengunjungi sebuah ruang karantina di mana di sana terdapat beberapa orang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, dan Dr. Agus mengatakan bahwa wabah ini memiliki 5 level gejala awal sebelum akhirnya mereka benar-benar berubah menjadi zombie. Di level pertama, seseorang hanya akan mengalami gejala seperti flu dan demam, kemudian di level kedua, mereka akan mulai mengalami pusing akibat pendarahan, lalu level 3, mereka akan menjadi semakin agresif akibat kerusakan otak serta kekurangan darah, dan pada level 4, orang yang sudah terinfeksi akan menjadi lebih tenang, bahkan mereka terlihat seperti sudah meninggal padahal jantung mereka masih berdetak dengan sangat lambat. Meski begitu, setelah melewati 4 level pertama, orang-orang yang sudah terinfeksi wabah virus ini akan terbangun dan berubah menjadi zombie mengerikan yang akan menyerang siapapun, tak peduli meski orang itu adalah teman, sahabat, atau bahkan keluarga mereka sekalipun, karena mereka sudah kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Dr. Agus mengatakan bahwa mereka masih bisa menyembuhkan jika seseorang yang terinfeksi masih berada di level 1 dan 2, namun jika orang itu sudah berada di level 3 dan 4, atau mungkin sudah mencapai level 5 di mana seseorang sudah berubah menjadi zombie seutuhnya, maka mereka sudah tak bisa menyembuhkannya lagi, sehingga mereka harus segera membuatnya meninggal sebelum zombie itu menyerang orang lain. Singkat cerita, sebelum Case pergi, Dr. Agus sempat memperingatkan pada Case bahwa ia harus kembali, tak peduli meski ia sudah terinfeksi pada level 1 atau 2, karena dokter hebat sepertinya merupakan aset yang sangat berharga bagi umat manusia, dan jika memang terpaksa, Case harus mengorbankan timnya demi keselamatannya sendiri. Di sana, Gunner sempat bertanya pada Dr. Agus apakah mereka memiliki informasi terbaru tentang tim sebelumnya, yaitu tim 313, karena istri Gunner ternyata berada di dalam tim tersebut, tetapi sayangnya Dr. Agus masih belum memiliki kabar apapun tentang tim 313. Lalu setelah semua orang berkumpul, Case dan yang lain pun segera masuk ke dalam bis dan tanpa berlama-lama mereka semua pergi menuju ke arah terowongan, di mana di sana terdapat beberapa penjaga yang sedang menjaga pintu masuknya karena tempat itu dipenuhi oleh banyak sekali zombie.
Setelah gerbangnya dibuka, para zombie pun mulai menyerbu masuk sehingga mereka harus melawan dan menembaki para zombie tersebut agar mereka bisa membawa bisnya keluar dari terowongan itu. Pada akhirnya, Case dan yang lain berhasil melewati terowongan yang dipenuhi oleh para zombie itu dengan selamat. Namun sepertinya Case masih sangat ketakutan karena ini merupakan pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan para zombie. Singkat cerita, saat mereka mulai memasuki perkotaan, Gunner tiba-tiba menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah tempat bernama Saint Mary terlebih dahulu, karena di sana merupakan tempat terakhir tim 313 melakukan kontak. Yang mana hal itu membuat Dennis dan Wheeler awalnya menolak karena ada kemungkinan tempat itu sudah dipenuhi oleh para zombie yang jauh lebih agresif dari yang berada di dalam terowongan sebelumnya. Meski begitu, Gunner tetap bersikeras untuk pergi ke sana terlebih dahulu dan karena Gunner merupakan satu-satunya tentara di tim mereka yang bisa mengalahkan para zombie dengan mudah, mau tak mau mereka akhirnya terpaksa menuruti Gunner untuk mencari keberadaan istrinya. Lalu ketika mereka sedang melewati sebuah kota yang sepi, tiba-tiba mereka melihat ada seseorang wanita yang berdiri di tengah jalan sambil meminta pertolongan pada mereka, sehingga Case pun segera menyiapkan peralatan medisnya untuk mengecek apakah orang itu sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Setelah melakukan pengecekan, Case mengatakan bahwa wanita itu tidak terinfeksi oleh wabah zombie, tetapi saat mereka hendak menyelamatkannya, entah mengapa kaki wanita itu ternyata sudah diikat, yang mana hal itu menandakan bahwa wanita itu hanyalah jebakan saja. Kemudian saat beberapa orang mulai menyerang mereka, Gunner menyuruh Case untuk segera masuk ke dalam bis sementara ia berusaha melawan orang-orang tersebut. Namun karena Wheeler panik, ia malah menancap gas yang mana hal itu membuat Gunner terpaksa harus berlari untuk mengejar mereka dan pada akhirnya ia berhasil masuk ke dalam bis. Tampaknya orang-orang yang menyerang mereka sebelumnya merupakan orang-orang yang terinfeksi tapi masih berada di level 2-3 saja karena mereka masih bisa berpikir seperti manusia dan alasan mengapa mereka menyerang orang lain mungkin karena mereka membutuhkan makanan serta persediaan lainnya. Akibat kejadian itu, Gunner pun meminta Case untuk mengobati lukanya, tetapi tampaknya Case bukanlah dokter yang ahli dalam mengobati seseorang, karena selama ini ia hanya bekerja di dalam laboratorium saja, sehingga Gunner pun cukup kesal dan menganggap bahwa Case hanyalah beban tim. Setelah berjalan cukup jauh, Gunner melihat sebuah bis yang dipakai oleh tim 313 sedang terparkir di tengah jalan, sehingga Gunner pun meminta mereka untuk berhenti terlebih dahulu agar ia bisa mengecek kondisi bis itu. Dan ketika ia mencoba mengeceknya, betapa terkejut Gunner karena semua orang yang ada di dalam bis sudah meninggal dunia, termasuk istrinya yang sangat ia cintai. Di saat yang bersamaan, Case dan yang lain mendengar ada suara aneh dari atas mobil, lalu saat mereka lengah, tiba-tiba ada dua zombie yang muncul dan langsung menarik kaki Case, tetapi untungnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Meski Gunner masih syok berat atas kematian istrinya, mereka tetap harus melanjutkan perjalanan karena mereka masih memiliki misi yang jauh lebih penting demi keberlangsungan hidup umat manusia. Lalu setelah mereka tiba di sebuah sekolah yang merupakan tempat tujuan mereka, tanpa berlama-lama, Case dan yang lain pun segera turun dari bis untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Awalnya mereka mengira bahwa orang-orang itu sudah pindah ke tempat lain karena mereka tak bisa menemukan seorang pun di dalam sana. Dan ketika Case mengecek toilet, ia tak sengaja menemukan seorang pria yang sepertinya sudah meninggal dunia. Case kemudian mengambil HP milik orang itu agar ia bisa menggunakannya untuk menelpon Megan, dan tanpa disadari ternyata teleponnya diangkat, sehingga ia pun mencoba menanyakan di manakah putrinya berada saat ini. Megan mengatakan bahwa ia masih bersembunyi di dalam rumah sambil menunggu kedatangan sang ayah yang sebelumnya pergi untuk mencari bantuan. Namun karena sang ayah tak kunjung kembali, Case pun menyuruh Megan untuk tetap bersembunyi di sana sambil mengatakan bahwa ia akan segera menjemputnya. Setelah mencari di berbagai tempat, Gunner dan kawan-kawan akhirnya menemukan seorang wanita yang sedang duduk di dalam salah satu ruangan dan ketika mereka menghampirinya, wanita itu tiba-tiba menyuruh Case dan yang lain untuk menyelamatkan bayinya. Case selalu bertanya pada si wanita apakah di sana masih ada orang lain yang selamat, tetapi wanita itu tak menjawab pertanyaan mereka dan hanya menyuruh mereka untuk menyelamatkan bayinya saja, padahal bayi itu sudah meninggal dunia. Tampaknya wanita itu mengalami gangguan mental setelah ia kehilangan bayinya dan karena wanita itu mulai berteriak ke arah mereka, Wheeler pun terpaksa menyerang si wanita itu agar ia tak memancing para zombie lain yang berada di sekitar sana. Saat Case dan yang lain mencoba masuk ke dalam gedung olahraga,
mereka menyadari bahwa semua orang yang ada di sana ternyata sudah terinfeksi dan memasuki level 4, di mana mereka semua terlihat seperti sedang tidur, namun tampaknya beberapa orang sudah mulai berubah menjadi zombie seutuhnya, dan para zombie itu pun mengejar mereka. Setelah berhasil kabur dari kejaran para zombie, Gunner menyuruh semua orang untuk segera melompat keluar jendela karena semakin lama para zombie yang mengepung mereka semakin banyak. Sementara ia memutuskan untuk menghadang para zombie itu agar Case dan yang lain bisa segera pergi dari sana. Sayangnya, bis milik mereka ternyata sudah dipenuhi oleh para zombie yang mana hal itu membuat Wheeler panik dan pergi ke arah lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara Case dan Dennis sepakat untuk mencari tempat persembunyian terlebih dahulu karena hari sudah mulai malam. Singkat cerita, ketika mereka melihat ada sebuah mobil van, mereka pun mengeceknya apakah mobil itu masih bisa digunakan, dan tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie hendak masuk ke dalam van tersebut. Tetapi untungnya Case berhasil mengalahkan zombie itu tepat sebelum zombie itu menyerang mereka. Mereka lalu mencoba bersembunyi di salah satu toko terlebih dahulu sambil menunggu hingga matahari terbit. Dan di sana Dennis pun mulai menceritakan tentang putranya yang masih berusia 8 tahun bernama Josh, yang sudah meninggal akibat suatu penyakit sehingga ia tak perlu merasakan kengerian dari wabah virus zombie ini. Mendengar hal itu, Case pun menceritakan bahwa putrinya Megan ternyata masih hidup, sehingga ia berencana menyelamatkan putrinya terlebih dahulu, karena jika mereka harus menunggu bantuan dari markas pertahanan, ia takut jika putrinya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dennis kemudian mengatakan bahwa ia akan selalu mengikuti Case karena ia tahu bahwa Case merupakan orang yang sangat penting bagi umat manusia, dan Dr. Agus juga tak mungkin membiarkan dirinya kembali begitu saja tanpa Dr. Case. Di sana, Case akhirnya mengatakan bahwa selama ini ia telah berbohong pada semua orang termasuk Mimin dan juga para penonton sekalian, karena ia bukanlah Dr. Case yang asli, melainkan ia hanyalah seorang pebisnis bernama Rebecca Thomas, yang saat itu sedang mengantarkan barang-barang medis ke markas pertahanan. Rebecca mengatakan ia mendapatkan ID card milik Dr. Case di jalan dan ia pun sengaja menyamar sebagai Dr. Case agar ia bisa keluar dari markas pertahanan karena para tentara itu tak pernah memperbolehkannya pergi, padahal ia sangat ingin bertemu dengan keluarganya lagi. Mendengar perkataan Rebecca, Dennis merasa sangat marah dan putus asa karena ia dan yang lain rela melakukan semua ini hanya demi menemani Dr. Case. Namun sayangnya ia tak bisa melakukan apa-apa karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Dennis lalu mengatakan bahwa ia akan tetap mengikuti Rebecca karena meski ia sudah berbohong, Dr. Agus dan para tentara yang ada di markas pertahanan tampaknya tak ada yang menyadari hal itu, sehingga ia tetap harus membawa Rebecca kembali ke markas pusat. Kemudian saat mereka mencoba menelusuri toko itu sambil mencari beberapa benda yang bisa mereka gunakan sebagai senjata, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari salah satu ruangan dan ternyata suara itu berasal dari salah satu zombie yang langsung menyerang mereka. Untungnya Wheeler berhasil menemukan keberadaan mereka berdua sehingga ia bisa langsung mengalahkan zombie tersebut, yang mana hal itu membuat Rebecca dan Dennis sangat lega karena ternyata Wheeler masih hidup. Di sana, Wheeler mengatakan bahwa saat ia sedang bersembunyi di dalam bank, ia menemukan sebuah alat komunikasi milik salah satu anggota tim 313. Namun saat ia mencoba menghubunginya, orang yang memiliki alat komunikasi itu mengatakan bahwa ia tak akan mengatakan apapun pada orang lain, selain orang-orang kepercayaan Dr. Agus seperti Dr. Case. Rebecca kemudian menghubungi si pemilik alat komunikasi sambil mengatakan bahwa dirinya adalah Dr. Case, yaitu bawahan dari Dr. Agus, sehingga orang itu akhirnya mau menceritakan bahwa dirinya merupakan dokter dari tim 313 yang bernama Dr. Ward. Ward mengatakan bahwa ia kini sedang bersama para korban selamat yang memiliki kekebalan terhadap wabah virus zombie, dan ia kini sedang berlindung di rumah sakit lain yang letaknya tak jauh dari tempat Rebecca berada. Meski begitu, Rebecca mengatakan ia dan timnya tak bisa menjemput Ward karena mereka baru saja kehilangan bis mereka. Tetapi Ward justru mengatakan bahwa di sana ia memiliki beberapa mobil ambulan, sehingga ia membutuhkan seorang supir yang bisa mengendarai ambulan tersebut. Mendengar hal itu, Rebecca pun mengajak mereka semua untuk segera menjemput Ward karena ternyata lokasi rumah sakit itu tak jauh dengan rumah Rebecca. Namun tanpa disadari, ternyata Wheeler sebelumnya sempat terkena serangan salah satu zombie, dan ia tak tahu apakah ia masih bisa bertahan dari infeksi virus. Setelah melihat luka Wheeler, Rebecca tak bisa meninggalkannya begitu saja karena ia merupakan satu-satunya supir yang bisa mengendarai mobil ambulan, dan di sana Rebecca pun membuat kesepakatan dengan Wheeler
di mana jika Wheeler mau membantunya mencari Megan, maka ia akan membantu meyakinkan Dr. Agus untuk menyelamatkan Wheeler karena infeksi Wheeler masih berada di level 1. Tanpa berlama-lama, Wheeler langsung menyetujui kesepakatan itu, bahkan ia rela membukakan jalan untuk mereka berdua. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung membuat Wheeler terjatuh. Untungnya Wheeler baik-baik saja karena ternyata orang-orang itu hanyalah para perampok yang ingin mengambil barang-barang Wheeler, dan karena Wheeler tak memiliki apa-apa, orang-orang itu pun akhirnya pergi begitu saja. Lalu ketika mereka hendak pergi dari sana, entah mengapa Dennis malah kembali ke jalanan untuk mengambil foto putranya yang tak sengaja ia jatuhkan, dan tanpa disadari ia malah ditabrak oleh para perampok yang tiba-tiba datang dan langsung membawa Dennis pergi dari sana. Singkat cerita, para perampok itu sepertinya merupakan orang-orang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus, dan karena mereka merasa sangat kelaparan, mereka pun tega memukbang tubuh Dennis hidup-hidup. Tak lama kemudian, Rebecca akhirnya berhasil menemukan Dennis sehingga ia langsung menembaki orang-orang itu. Bahkan saking kesalnya, Rebecca sampai menghancurkan salah satu kepala orang tersebut, hingga Wheeler datang dan menghentikannya. Setelah kejadian itu, Rebecca dan Wheeler akhirnya tiba di rumah sakit, di mana di sana Dr. Ward menyuruh mereka berdua untuk mengecek tubuh mereka terlebih dahulu, karena ia tak tahu apakah mereka berdua sudah terinfeksi oleh virus. Awalnya, Rebecca menunjukkan bahwa dirinya tidak terinfeksi, dan saat ia mengecek Wheeler, ia menyuntikkan alat itu di tangannya sendiri, sehingga alatnya pun menunjukkan bahwa Wheeler tidak terinfeksi, yang mana hal itu membuat Dr. Ward pun percaya pada mereka. Lalu ketika mereka tiba di basement, Dr. Ward mengatakan bahwa ia tak bisa menyalakan mobilnya karena mereka tak tahu di mana kunci mobil tersebut. Dan setelah Wheeler berhasil menyalakannya, ia langsung menyuruh semua orang yang selamat untuk segera naik ke dalam mobil. Tetapi saat Rebecca hendak masuk, tanpa disadari tiba-tiba Dr. Ward menodongkan senjata ke arahnya dan menyuruh Wheeler untuk keluar dari mobil karena ia tahu bahwa Rebecca bukanlah Dr. Case. Ternyata Dr. Ward sering bekerja dengan Dr. Case sehingga ia langsung tahu bahwa Rebecca seorang pembohong, dan pada akhirnya Dr. Ward pun pergi membawa ambulan itu meninggalkan mereka berdua. Rebecca dan Wheeler kemudian masuk ke dalam mobil ambulan yang satunya lagi karena para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Lalu setelah Wheeler berhasil menyalakan mobilnya tanpa berlama-lama, mereka berdua bergegas pergi dari sana sebelum para zombie itu mengepung mereka. Di tengah perjalanan, Wheeler sempat bertanya tentang siapa sebenarnya identitas Rebecca, namun ia mengatakan bahwa ia tak peduli meski Rebecca telah berbohong, karena ia sangat berterima kasih pada Rebecca yang sudah membantunya hingga sejauh ini. Setelah ia tahu bahwa Rebecca hanyalah seorang ibu biasa yang ingin menyelamatkan putrinya, Wheeler pun berjanji bahwa ia akan membantu Rebecca menemukan Megan, sementara Rebecca juga berjanji pada Wheeler bahwa ia akan membantu menyembuhkannya dari wabah virus zombie. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di depan rumah Rebecca, di mana di sana Wheeler mengatakan bahwa ia akan menjaga mobilnya agar tidak dicuri oleh orang lain, dan Rebecca pun mulai masuk ke dalam rumah untuk mencari di mana Megan berada. Rebecca kemudian mencoba memanggil-manggil nama Megan hingga akhirnya ia menemukan Megan yang sedang tertidur lemas di dalam kamar akibat kekurangan makanan dan juga kekurangan minuman. Tanpa berlama-lama, Rebecca pun langsung memberikan sedikit makanan serta minuman miliknya pada Megan, dan setelah ia mengecek tubuh Megan, ia pun tersenyum sambil mengatakan pada Megan bahwa dirinya tidak terinfeksi oleh wabah virus zombie. Tampaknya Rebecca sengaja berbohong pada Megan karena ia tak ingin menakuti putrinya yang ternyata sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Lalu ketika ia melihat ada bercak darah di lantai, ia pun mengikutinya hingga ia menemukan tubuh sang ayah yang kini telah meninggal dunia. Di sana, Rebecca menemukan sebuah kamera milik sang ayah di mana di dalamnya terdapat rekaman terakhir dari sang ayah yang menyuruh siapapun yang menemukan rekaman itu untuk menyelamatkan putrinya karena ia sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Sang ayah mengatakan bahwa saat itu Megan belum terinfeksi oleh wabah, yang mana hal itu menandakan bahwa tubuh Megan masih belum lama terinfeksi oleh virus, sehingga Rebecca masih bisa menyelamatkannya jika ia bisa segera membawanya kembali ke markas pertahanan. Di sisi lain, beberapa zombie tiba-tiba mulai mendatangi mobil Wheeler sehingga ia pun mencoba membunyikan klakson untuk memperingatkan Rebecca bahwa di luar sana keadaannya tidak aman. Tetapi saat Rebecca hendak membawa Megan pergi, beberapa zombie tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mulai mengejar mereka.
Untungnya Wheeler datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua, namun karena para zombie itu terlalu banyak, Wheeler pun sempat tergigit oleh para zombie dan mengalami luka yang cukup parah. Wheeler kemudian menyuruh Rebecca untuk membawa Megan pergi karena ia sudah tidak bisa berjalan lagi, dan pada akhirnya Rebecca pun terpaksa meninggalkan Wheeler di sana hingga ia berhasil masuk ke dalam mobil dan kabur dari kepungan para zombie. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Rebecca dan Megan akhirnya tiba di depan markas pertahanan, di mana di sana terlihat bahwa para tentara sedang menembaki para zombie yang mencoba menerobos masuk pintunya. Lalu saat Rebecca mencoba membawa Megan, ia malah ditembak oleh para tentara tersebut. Para tentara itu kemudian mengecek tubuh Megan, dan ketika mereka melihat kode yang ada di pakaian miliknya, Dr. Agus pun menyuruh para tentara untuk segera membawanya masuk ke dalam karena ia mengira bahwa Megan adalah Dr. Case. Pada akhirnya, para tentara itu pun membawa Megan masuk ke markas pertahanan, sementara Rebecca yang sudah tak kuat menahan lukanya lagi, akhirnya meninggal dunia. Namun sepertinya Rebecca tak menyesali semua yang sudah ia lakukan selama ini, karena sebagai orang tua, ia sudah berhasil menyelamatkan putrinya yang sangat ia cintai dari wabah virus zombie yang sangat mengerikan ini. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.